Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Sernita dengan NIM 230410602119 dari kelas PGM 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan pada makalah saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian yang dibimbing oleh yang terhormat Bapak Dian Andesa Bujuru MPD. Di sini saya akan membahas tentang materi teknik uji keabsahan data dalam metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Baiklah, untuk mengetahui dan lebih memahami lagi tentang apa saja teknik uji keabsahan data dalam metode penelitian tindakan kelas atau PTK, simak dan tonton video ini sampai akhir ya. Baiklah, pembahasan pertama adalah latar belakang. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan metode penelitian yang digunakan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keberhasilan PTK sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Jika data tidak akurat, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat salah sehingga perbaikan yang dilakukan tidak efektif. Oleh karena itu, uji keabsahan data menjadi tahap penting dalam PTK, khususnya karena sebagian besar data bersifat kualitatif dan memerlukan teknik validasi seperti triangulasi, member check, audit trail, dan observasi mendalam. Teknik-teknik ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi kelas secara nyata, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya adalah teknik uji keabsahan data dalam metode penelitian tindakan kelas. Menurut Sugiono, teknik keabsahan adalah derajat kepercayaan atas penelitian yang telah dilakukan dan dipertanggungjawabkan kebenaran dari hasil penelitiannya. Sedangkan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian, peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan sebuah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang sudah dilakukan. Pada penelitian ini, untuk menguji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi. Penelitian tindakan kelas atau PTK menuntut data yang valid karena hasil penelitian menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Sebagian besar data dalam PTK bersifat kualitatif sehingga rentan subjektivitas. Oleh sebab itu, diperlukan sebagai teknik uji keabsahan seperti triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan member check untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi kelas yang sebenarnya. Selanjutnya ada pun teknik uji keabsahan data yang sering digunakan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah triangulasi. Untuk menghasilkan informasi yang akurat agar tidak salah dalam pengambilan keputusan, kita dapat menggunakan teknik triangulasi, yakni suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya. Triangulasi merupakan teknik yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap guru atau peneliti. Sebab melalui triangulasi, guru atau peneliti dapat terhindar dari kesalahan mendapatkan informasi yang sudah tentu juga akan terhindar dari kesalahan mengambil keputusan. Menurut Denzim, ada 4 jenis triangulasi utama. Yang pertama, triangulasi sumber atau data, metode atau metode, penyidik atau investigator, dan teori. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang triangulasi sumber atau data. Nah, merupakan teknik validasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam PTK, data dapat diperoleh dari siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dokumen pembelajaran, observasi kelas, serta hasil tes. Dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber, peneliti dapat melihat kesesuaian perbedaan dan temuan khusus sehingga kesimpulan yang dibuat mencerminkan kondisi nyata di kelas. Selanjutnya adalah triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data agar hasil penelitian lebih kuat dan saling melengkapi. Dalam PTK, metode seperti observasi, wawancara, analisis dokumen, serta angket dapat digabungkan untuk melihat
fenomena pembelajaran dari berbagai sudut. Observasi menangkap perilaku nyata di kelas, wawancara menggali makna dan pendapat, dokumen menunjukkan perkembangan belajar, sedangkan angket merekam persepsi siswa dan guru. Nah, kombinasi ini membantu mengurangi bias dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi pembelajaran. Nah, sedangkan yang kedua adalah triangulasi penyidik atau investigator. Nah, ini dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan atau analisis data agar bias individu dapat diminimalkan. Misalnya nih, dua guru melakukan observasi bersama atau peneliti lain memeriksa transkrip dan catatan lapangan untuk memberikan sudut pandang tambahan. Nah, cara ini menghasilkan analisis yang lebih objektif, kaya perspektif, dan lebih dapat dipercaya. Selanjutnya yang keempat adalah triangulasi teori. Nah, ini dilakukan dengan menganalisis data menggunakan lebih dari satu teori atau perspektif agar hasil peneliti lebih kuat dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi. Dalam PTK, peneliti dapat menggunakan teori konstruktivisme untuk memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan, lalu membandingkannya dengan teori motivasi untuk melihat faktor yang memengaruhi keaktifan siswa. Nah, jika berbagai teori memberikan hasil yang konsisten, maka temuan semakin meyakinkan. Jika berbeda, peneliti bisa menemukan sudut pandang baru atau perluasan pemahaman. Baiklah, selanjutnya adalah member check. Member check adalah teknik validasi data dengan mengembalikan hasil sementara, seperti ringkasan, tema, atau interpretasi kepada partisipan untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Nah, dalam PTK, teknik ini dapat dilakukan melalui pertemuan atau wawancara tindak lanjut, meminta peserta meninjau ringkasan temuan serta memberikan umpan balik tertulis. Nah, member check ini membantu meningkatkan kredibilitas data, meminimalkan kesalahan interpretasi, dan memastikan hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Terus selanjutnya adalah audit trail atau dokumentasi proses. Nah, ini adalah teknik validasi dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara lengkap, sistematis, dan dapat ditelusuri. Nah, penerapan audit trail dalam PTK ini yang pertama adalah menyimpan rencana pembelajaran. Dokumen seperti RPP atau modul ajar disimpan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tindakan dalam setiap siklus. Nah, yang kedua itu adalah mendokumentasikan pelaksanaan tindakan. Catatan lapangan, foto, atau video digunakan sebagai bukti bahwa tindakan pembelajaran benar-benar dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah mencatat hasil observasi. Seperti lembar observasi dicatat secara sistematis untuk melihat perkembangan proses dan respon siswa selama tindakan. Dan yang keempat adalah menyimpan transkrip wawancara atau diskusi. Nah, transkrip digunakan sebagai bukti tambahan yang memperkuat interpretasi peneliti. Yang kelima adalah mengarsipkan nilai dan hasil belajar siswa. Nah, nilai seperti pretest, posttest, tugas, dan portofolio disimpan sebagai bukti objektif perubahan hasil belajar. Lalu yang keenam adalah mencatat proses analisis data, termasuk coding, kategori, tema, dan catatan analisis untuk menunjukkan bagaimana data ditafsirkan. Yang ketujuh itu adalah mendokumentasikan perubahan siklus berikutnya, seperti revisi tindakan dicatat agar terlihat hubungan antara data dan keputusan perbaikan. Dan yang ke-8 adalah menyusun catatan refleksi peneliti. Jurnal refleksi itu menunjukkan proses berpikir, kendala, dan pengalaman peneliti selama penelitian. Dan yang ke-9 adalah mengatur arsip secara sistematis. Semua dokumen disusun dalam folder per siklus, agar mudah ditelusuri dan diverifikasi nantinya. Terus yang ke-10 adalah melampirkan jejak proses dalam laporan akhir nanti. Peneliti menjelaskan bagaimana audit trail dilakukan sehingga laporan lebih transparan dan kredibel. Terus selanjutnya yang keempat adalah peer depth review atau peer review. Nah, adalah teknik validasi data dengan melibatkan rekan sejawat atau pembimbing untuk meninjau dan mengkritisi proses penelitian, terutama pada tahap analisis dan interpretasi data. Nah, teknik ini membantu peneliti mengurangi bias subjektif
dan meningkatkan objektivitas serta memastikan kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, dalam PTK, peer debriefing biasanya dilakukan setelah setiap siklus atau sebelum laporan akhir disusun agar temuan lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penerapan peer debriefing dalam PTK ini yang pertama adalah melibatkan rekan sejawat atau pembimbing. Nah, peneliti meminta guru mitra, dosen, atau pihak lain meninjau proses penelitian untuk memberikan sudut pandang objektif. Nah, yang kedua adalah menyajikan data dan temuan awal seperti dokumen, seperti observasi, nilai, wawancara, dan foto diserahkan untuk dicek apakah analisis sudah sesuai dengan data pendukung. Dan yang ketiga adalah diskusi untuk mengidentifikasi bias. Nah, reviewer memberikan kritik mengenai kemungkinan kesalahan penafsiran atau sudut pandang yang terlalu subjektif. Nah, yang keempat adalah merevisi analisis berdasarkan masukan. Nah, saran dari reviewer digunakan untuk memperbaiki interpretasi, memperkuat bukti, atau menata ulang kesimpulan. Nah, yang kelima adalah mendokumentasikan proses review. Semua hasil diskusi, koreksi, dan penyesuaian dicatat sebagai bagian dari audit trail agar proses validasi dapat dilusuri secara transparan. Baiklah, selanjutnya adalah prolonged engagement atau persistent observation. Nah, ini adalah teknik validasi untuk memastikan peneliti benar-benar memahami kondisi nyata penelitiannya. Prolonged engagement menekankan keterlibatan jangka panjang agar peneliti memahami suasana kelas secara menyeluruh, membangun kepercayaan, menghindari kesimpulan berdasarkan pengamatan singkat. Nah, sementara itu, persistent observation fokus pada pengamatan mendalam terhadap aspek tertentu yang relevan dengan fokus PTK seperti respon siswa, efektivitas metode pembelajaran, atau perubahan kemampuan dari setiap siklus. Nah, kedua teknik ini membantu meningkatkan ketepatan interpretasi, mengurangi bias, dan memperkuat kredibilitas hasil PTK. Adapun penerapan prolonged engagement atau keterlibatan berkelanjutan dalam PTK. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Nah, beberapa waktu sebelum tindakan untuk memahami pola dan masalah pembelajaran. Yang kedua adalah membangun hubungan positif dengan siswa agar perilaku selama penelitian lebih alami. Nah, yang ketiga ada yang C adalah terlibat konsisten dalam rutinitas kelas untuk menangkap dinamika pembelajaran yang tidak terlihat dalam observasi singkat. Nah, yang keempat atau D itu adalah mendampingi pembelajaran selama beberapa siklus agar perubahan dapat diamati secara berkelanjutan. Nah, yang kelima adalah memerhatikan perubahan jangka panjang seperti motivasi dan pola interaksi siswa. Nah, terus yang kedua adalah persistent observation atau pengamatan mendalam dan lebih fokus. Nah, yang pertama adalah mengamati aspek pembelajaran tertentu secara intensif seperti keaktifan atau respon terhadap metode baru. Nah, yang B itu adalah atau yang kedua adalah menggunakan indikator yang jelas, misalnya jumlah kontribusi siswa atau hasil tugas. Nah, yang ketiga adalah melakukan pengamatan berulang setiap siklus untuk melihat konsistensi perubahan. Dan keempat atau yang D adalah mencatat kejadian penting yang memengaruhi proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah menggunakan catatan lapangan, lembar observasi atau rekaman untuk memperkuat analisis. Dan yang terakhir itulah menentukan bagian dari tindakan yang benar-benar berdampak berdasarkan hasil observasi mendalam. Selanjutnya, yang keenam itu adalah teknik kuantitatif validitas dan reliabilitas. Nah, teknik kuantitatif dalam PTK menilai tingkat kepercayaan hasil penelitian melalui validitas dan reliabilitas. Nah, validitas menunjukkan sejauh mana proses dan hasil penelitian mencerminkan kondisi sebenarnya. Sedangkan reliabilitas menilai apakah penelitian dapat menghasilkan temuan yang konsisten jika dilakukan kembali dengan metode yang sama. Namun, reliabilitas dalam PTK tidak seketat penelitian kuantitatif.
murni karena PTK bersifat kontekstual dan situasional. Nah, oleh karena itu, validitas dan reliabilitas tetap penting untuk memastikan PTK dilakukan sesuai kaidah ilmiah dan tepat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada validitas dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Validitas dalam PTK menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid jika hasil pengukuran tepat dan sesuai dengan tujuan evaluasi. Nah, validitas bersifat kontekstual artinya instrumen yang valid pada suatu kelompok belum tentu valid pada kelompok lain. Nah, dalam PTK terdapat 3 jenis validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Nah, ini memastikan isi instrumen sesuai materi dan indikator pembelajaran. Biasanya diuji melakukan kisi-kisi instrumen. Nah, yang kedua adalah validitas kriteria atau criterion validity. Nah, membandingkan skor instrumen dengan ukuran lain yang reliable, baik secara prediktif maupun konkuren. Yang ketiga adalah validitas konstruk atau konstruk validity. Nah, ini adalah menilai sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konstruk atau variabel yang ditetapkan. Misalnya nih, melalui korelasi, eksperimen, atau analisis faktor. Nah, jadi validitas itu dipengaruhi faktor internal instrumen, pelaksanaan tes, dan kondisi siswa sebagai pengguna. Sehingga instrumen harus disusun dengan jelas, diberi petunjuk yang tepat, dan diadministrasikan secara konsisten. Selanjutnya itu adalah macam-macam validitas PTK. Nah, macam-macam validitas dalam PTK ini berfungsi menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya berdasarkan proses pelaksanaannya, karena PTK ini kan bersifat kualitatif dan kontekstual. Nah, validitas menekankan keterlibatan peneliti, kolaborasi, serta ketepatan interpretasi data. Nah, ada 5 jenis validitas dalam PTK. Yang pertama nih, validitas demokratik, yang mana adalah menilai sejauh mana seluruh pihak, baik guru, siswa, dan kolaborator terlibat menyampaikan pendapat dan pengalaman selama penelitian untuk memastikan tindakan yang dilakukan benar-benar relevan dan sesuai dengan situasi saat itu. Yang kedua adalah validitas hasil. Nah, yang mana menunjukkan kepuasan berbagai pihak terhadap hasil penelitian serta munculnya perbaikan berkelanjutan melalui siklus PTK. Nah, yang ketiga atau yang C ini adalah validitas proses, berkaitan dengan ketepatan dan kualitas peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis data melalui observasi, catatan lapangan, dan refleksi yang mendalam. Selanjutnya yang keempat atau yang D adalah validitas katalik. Validitas katalik ini adalah mengukur sejauh mana penelitian mampu mendorong perubahan positif bagi guru maupun siswa, termasuk perubahan peran, pemahaman, atau cara mengajar. Nah, yang kelima adalah validitas dialogis. Ini diperoleh melalui diskusi, kritik, dan masukan dari sejawat atau ahli untuk meminimalisir subjektivitas peneliti dan memperkuat akurasi interpretasi data. Nah, validitas ini memastikan bahwa PTK dilakukan secara terbuka, akurat, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir penelitian. Selanjutnya adalah reliabilitas PTK. Nah, reliabilitas dalam PTK berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen ketika digunakan berulang kali. Nah, instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang relatif sama meskipun digunakan pada waktu atau situasi yang berbeda. Jadi mengukur konsistensi suatu data. Nah, namun reliabilitas dalam PTK tidak seketat penelitian pada kuantitatif, karena PTK bersifat situasional atau sesuai dengan situasi saat itu dan terus berubah sesuai kondisi kelas. Jadi mengikuti pola siklus yang sesuai dengan kondisi kelas. Nah, terus dalam PTK, reliabilitas diperkuat melalui yang pertama adalah penyajian data asli seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, atau rekaman. Nah, yang kedua adalah menggunakan berbagai sumber data seperti observasi tadi, wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi dengan teman sejawat dan atau ahli untuk menilai hasilnya nanti. Nah, lalu untuk instrumen tes, reliabilitas dapat dihitung secara statistik. Misalnya menggunakan alpha convex,
dan dipengaruhi oleh panjang tes, penyebaran skor, tingkat kesulitan soal, serta objektivitas penskoran. Intinya reliabilitas PTK ini menekankan keajekan dan ketelitian proses pengumpulan data sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Dari apa yang disampaikan dan dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknik uji keabsahan data merupakan bagian penting dalam penelitian tindakan kelas atau PTK karena kualitas keputusan dan perbaikan pembelajaran sangat bergantung pada kebenaran data yang dikumpulkan. Nah, PTK yang bersifat praktis, reflektif, dan berbasis tindakan membutuhkan data yang valid agar guru atau peneliti memahami kondisi kelas secara objektif dan dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat. Untuk memastikan kredibilitas data digunakan berbagai teknik seperti itu yang ada sumber, metode, penyidik, dan teori. Adapun member check, audit trail, peer debriefing, prolonged engagement, dan persistent observation. Nah, uji keabsahan data bukan hanya prosedur teknis, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjamin kualitas PTK agar perencanaan tindakan lebih tepat, pelaksanaan pembelajaran lebih efektif, dan refleksi yang dihasilkan lebih bermakna bagi peningkatan proses belajar mengajar di kelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada video saya kali ini yang membahas tentang teknik uji keabsahan data dalam metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan dapat kalian pahami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you next time.